ini sudah hari raya, kecuali tahunnya setelah matahari tergelincir, tahunnya setelah zuhur. Maka kapan dia mengerjakan sholat id? Maka di sini dia mengerjakan sholat pada hari kedua, jadi besok paginya. Ya, sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Nah, maka sebagaimana di sini disebutkan bahwa ada sahabat yang melapor kepada Nabi SAW bahwa telah melihat hilal kemarin gitu. Maka akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabat hari itu untuk berbuka, besoknya baru mengerjakan sholat id. Gitu. Kemudian apa hukum seruan as-sholatu jami'ah ketika berdiri untuk sholat id? Ya, kan sering ya kita dapati ketika kita mau melaksanakan sholat id, imam itu atau ada orang yang mengatakan as-sholatu jami'ah. Maka disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa tidak ada adzan, tidak ada iqamah, tidak ada seruan, tidak ada sesuatu untuk sholat id. Maka itu adalah hal yang tidak ada tuntunannya. Ya. Jadi tidak ada kalimat as-sholatu jami'ah. Sudah. Mungkin ada orang bilang itu kan dalam rangka untuk memberitahu manusia kalau sholat akan dimulai. Ya sesungguhnya manusia pun akan paham ketika imam itu berdiri, kemudian dia mengatakan ayo diluruskan shofnya, itu orang paham bahwa itu sholat akan dimulai. Jadi tidak perlu ada kalimat as-sholatu jami'ah atau yang lainnya. Ya. Kemudian apa hukum mengeluarkan tempat-tempat sujud ya, sajadah dari masjid untuk dipakai duduk ya. Nah, maka ini tidak diperbolehkan ya, karena ibadah nanti akan memalingkan dari makna ibadah yang sesungguhnya. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita masuk di tata cara sholat id. Nah, pertanyaan pertama, berapa jumlah takbir dalam sholat id? Ya, mayoritas sunnah dan athar ya, menyebutkan bahwa jumlah takbir pada rakaat pertama itu 7, selain takbiratul ihram. Ya, jadi setelah takbiratul ihram maka ada 7 tambahan takbir. Adapun di rakaat kedua itu 5. Jadi setelah takbir intikal, perpindahan berdiri, maka ada takbir tambahan sebanyak 5 kali. Nah, ini yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Kemudian kapan seseorang itu membaca doa istiftah dalam sholat id? Ya. Ya, maka di sini terangkan seseorang itu membaca doa istiftah setelah takbir pertama. Ya. Jadi setelah takbiratul ihram dia membaca doa istiftah, baru kemudian membaca takbir tambahan sebanyak 7 kali. Kemudian dia membaca ta'awud, kemudian membaca al-fatihah dan seterusnya. Ya.
Kenapa demikian? Karena istiftah itu disyariatkan untuk membuka sholat gitu loh. Ya, sebagaimana sholat-sholat pada sholat-sholat yang lainnya. Ya. Dan sesungguhnya ini adalah perkara yang luas. Ya. Kata Syekh Utsaimin, boleh juga seseorang itu membaca doa istiftah setelah selesai dari takbir tambahan. Jadi di sini boleh ya kita takbiratul ihram Allahu Akbar, baca doa istiftah, kemudian baru melaksanakan takbir tambahan 7 kali. Boleh juga seseorang itu takbiratul ihram, kemudian membaca takbir tambahan 7 kali, baru membaca doa istiftah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ketika membaca takbir tambahan itu disertai dengan mengangkat kedua tangan? Ya. Maka ada pendapat dibawakan oleh Imam Al-Baghawi bahwa mayoritas ulama menyatakan sunnah mengangkat kedua tangan dalam takbir tambahan. Ya, demikian juga Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berpendapat demikian. Ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan ada riwayat bahwasanya Ibnu Abbas itu mengangkat kedua tangan. Jadi memang ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah mengangkat kedua tangan, tapi di sini ada riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, kemudian apakah ada zikir di antara takbir tambahan tersebut? Ya. Maka di sini Nabi SAW beliau diam sejenak di antara takbir itu. Jadi Allahu Akbar, diam sejenak, kemudian baru takbir lagi Allahu Akbar. Dan tidak teriwayatkan adanya zikir tertentu di antara takbir itu. Ya. Akan tapi Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya di antara takbir itu silahkan memuji Allah, menyanjung Allah, mengucapkan sholawat. Nah, ini yang dinukil oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, ya, jadi seperti itu ya. Jadi tidak ada teriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi membaca zikir-zikir tertentu. Tapi silahkan kata Ibnu Mas'ud untuk memuji Allah, menyanjung Allah Ta'ala, yang mengagungkan Allah Ta'ala. Ya, sebagian ulama kan yukabbiru, ya, bertakbir. Ya. Dan ini sekali lagi dalam masalah fikih itu banyak sekali kelapangan. Jadi silahkan yang mau berzikir dengan membaca takbir, tahmid dan yang lainnya silahkan. Yang enggak pun juga enggak ada masalah. Nah, adapun orang yang mengatakan di antara takbir itu hendaknya membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih sampai seterusnya. Apakah itu ada dalilnya? Maka di sini dibutuhkan dalil ya. Apakah betul Nabi membaca seperti itu? Ya. Nah. Dan ternyata tidak ada ternukil dari Nabi membaca doa seperti itu. Ya meskipun tadi kalimatnya bagus gitu loh. Tetapi sekali lagi yang namanya ibadah, ya apalagi sholat itu ya tauqifiyah, kita harus ngikuti saja, tidak boleh
beristihad. Ya, tidak boleh melakukan kreasi-kreasi, tambahan-tambahan, itu tidak boleh. Maka kalau tidak didapatkan zikir tertentu, ya sudah, kembali kepada asalnya. Silakan seperti Ibnu Mas'ud tadi, silakan baca tasbih, tahmid dan sebagainya. Kemudian apa kewajiban bagi orang yang lupa dari takbir tambahan dalam sholat id? Jadi seperti yang banyak kadang terjadi ya di pelaksanaan sholat id, imam itu lupa membaca takbir tambahan, sehingga begitu takbiratul ihram langsung membaca Al-Fatihah. Ya, ini bagaimana konsekuensinya? Karena dia lupa. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lihat ya, bahwa takbir itu atau takbir tambahan itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, penyempurna. Sehingga ketika seseorang meninggalkan, entah itu sengaja atau karena lupa, itu tidak membatalkan sholat. Jadi orang tidak membaca takbir tambahan karena sengaja ataupun lupa, itu tidak ada membatalkan sholat. Dan ini adalah pendapat para ulama dan tidak ada yang menyelisihinya. Nah, jadi misalnya orang itu lupa tidak membaca takbiratul tambahan ya, kemudian sampai dia masuk membaca Al-Fatihah, ya sudah, berarti gugur syariat membaca takbir tambahan itu. Karena sekali lagi itu adalah sunnah yang sudah terluput waktunya. Nah, kemudian bagaimana jika seseorang itu terluput dari takbir tambahan bersama imam? Apakah dia harus menggantinya? Jadi misalnya kita datang ke lapangan terlambat, imam mungkin sudah membaca takbir tambahan yang ketiga misalnya. Nah, ini bagaimana? Maka di sini makmum ini berarti terluput dari sebagian takbir tambahan. Maka hendaknya apa? Dia melakukan takbiratul ihram, kemudian dia mengikuti imam. Ya, adapun yang sudah terluput, ya sudah, tidak ada masalah. Gugur kewajiban bagi dia. Ya, jadi tidak perlu diganti. Ya, jadi kita masuk ke sholat id, imam sudah membaca takbir tambahan ketiga, ya sudah, kita takbiratul ihram terus mengikuti takbir-takbir berikutnya bersama imam. Kemudian apa yang dibaca dalam sholat id? Ya, apa yang dibaca dalam sholat id? Jadi pada dasarnya surat apapun boleh ya, setelah Al-Fatihah itu mau membaca surat apapun boleh. Cuman di sini tentunya apa yang paling utama, ya, mana yang paling afdal. Maka di sini Nabi SAW pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah itu membaca Al-A'la, Lisabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian pada rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Ya. Ada juga pernah Nabi membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah itu surat Qaf. Rakaat kedua dengan surat Al-Qamar. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, cuman biasanya kalau di masyarakat kita ya tadi membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ya, karena nanti kalau Qaf dan Al-Qamar itu terlalu lama, nanti banyak anak-anak kecil nangis gitu. Biasanya begitu. Maka ya udah kita ambil yang pendek saja, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Tapi kalau misalnya masyarakat sudah siap, ya nggak apa-apa, sekali-kali baca Qaf dan Al-Qamar. Kemudian bagaimana orang yang terluput dari sholat id? Jadi misalnya datang ke lapangan, sholat id sudah selesai. Apakah dia harus mengganti? Ya, maka di sini sebagian ulama berpendapat disukai untuk menggantinya. Maka caranya bagaimana? Maka dia sholat 2 rakaat sebagaimana sholat id. Ya, tidak perlu ada khutbah. Nah, ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad,
Nah, jadi ketika terluput dari sholat id, silakan dia sholat ya sebagaimana sholat idnya, tata caranya. Jadi ada tambahan takbir dan seterusnya. Nah, tapi ada juga yang berpendapat ya sudah kalau terluput ya berarti selesai gitu. Tidak ada kewajiban apa-apa gitu. Kemudian dalam mengganti seandainya kita mengganti sholat id yang kita terluput, maka cukup 2 rakaat ya, tidak harus 4 rakaat. Ya. Jadi kita kerjakan sholat sebagaimana imam mengerjakan sholat. Kemudian bagaimana kalau kita datang ke lapangan tempat sholat id, imam sudah berkhutbah? Berarti otomatis kita ketinggalan sholat id kan? Maka apakah kita mendengar khutbah ataukah kita sholat? Ya. Maka di sini yang baik adalah apa? Dia mendengarkan khutbah terlebih dahulu. Maka nanti ketika khutbah sudah selesai, baru dia mengganti sholat id yang terluput tadi. Sehingga dia mendapatkan 2 keutamaan. Nah, jadi seperti ini. Dan hendaknya apa? Diperhatikan ya tentang takbir tambahan itu, dijaga. Nah, adapun kalau sholat id dilaksanakan di masjid, ya, bagaimana? Kalau di lapangan dia dengarkan khutbah dulu baru sholat id. Ya, kalau di masjid maka hendaknya apa? Ya dia langsung aja dia sholat id sebagai ganti dari tahiyatul masjid dan baru duduk mendengarkan khutbah. Nah, kemudian apakah sholat id itu memiliki sunnah ba'diyah? Ya, ini nggak ada ya, tidak ada. Jadi sholat id itu tidak ada qobliyah dan ba'diyahnya. Nah, maka orang-orang yang menyamakan sholat id dengan sholat Jumat itu keliru. Ya. Adapun kalau misalnya orang melaksanakan id di masjid, kemudian dia mau sholat mutlak, ya enggak masalah, enggak ada larangan di situ. Ya cuma harus diperhatikan karena nanti masyarakat kita akan menyangka, oh berarti ada sholat qobliyahnya gitu kan. Maka yang seperti itu menjadi pertimbangan kita. Kemudian apakah sholat id itu memiliki 1 khutbah atau 2 khutbah? Jadi khutbah dalam sholat itu 1 atau 2. Maka yang masyhur di kalangan ahli fikih bahwa khutbah itu 2, ya. Cuman hadisnya dhaif. Nah, ya maka di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini perkaranya luas. Jadi silahkan yang mau berkhutbah 2 kali ataupun berkhutbah 1 kali, silahkan. Karena memang Nabi SAW itu khutbahnya 1 kali. Nah, kemudian apakah ada dalil bahwa khutbah id diawali dengan 9 bacaan takbir? Nah, jadi ketika memulai khutbah, apakah ada dalilnya kalau diawali dengan membaca takbir sebanyak 9 kali? Ya, di sini tidak ternukil dari Nabi SAW bahwa beliau memulai khutbah id ya dengan itu. Ya, beliau SAW disepakati apa?
membuka khutbah dengan nama hamdalah. Ya, dengan tahmid. Semua khutbah, apakah khutbah Id, khutbah istisqa, khutbah Jumat, khutbah nikah, ya, maka beliau mengawali membuka khutbah dengan memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian apakah ketika mengikuti khutbah Id itu disyaratkan sebagaimana kita mengikuti khutbah Jumat? Ya, kalau di khutbah Jumat kan kita tidak boleh ngomong nih. Dalam khutbah Jumat kita harus mendengar, memperhatikan. Nah, apakah di khutbah Id juga seperti itu? Ya. Maka di sini jelas ada perbedaan. Ya. Sehingga tidak diharuskan orang yang mendengarkan khutbah Id itu seperti apa yang diharuskan ketika mengikuti khutbah Jumat. Ya. Tentu hal yang utama ya kalau kita diam kemudian memperhatikan khutbah, tidak mengganggu yang lainnya gitu. Tetapi kalau misalnya ada sesuatu yang kita harus bicara, ya bicara aja, nggak apa-apa ya. Lain halnya kalau khutbah Jumat atau ketika kita mengingatkan orang lain, mengatakan diamlah engkau, maka sudah sia-sia Jumatan kita. Nah, jadi beda. Jadi apa hukum orang yang berbicara waktu khutbah Id? Karena menghadiri khutbah Id itu bukan perkara yang wajib. Ya. Maka kalau pembicaraannya itu mengganggu orang lain, maka itu tidak boleh, itu haram. Nah, keharamannya karena mengganggu orang lain itu, bukan karena dia bicaranya gitu, karena ganggu itu gitu. Ya. Nah, kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita masuk di hukum-hukum takbir dalam 2 hari raya. Ya. Kapan dimulai takbir? Ketika Idul Fitri. Dan kapan berakhirnya? Jadi di sini waktu ya, kapan waktu bertakbir ketika Idul Fitri. Ya. Takbir Idul Fitri dimulai ketika melihat hilal 1 Syawal dan berakhir ketika selesai Id. Itu apa? Ketika imam selesai dari khutbah. Gitu. Jadi Idul Fitri takbir dimulai apa? Ya maghrib kan, maghrib sampai selesai khutbah. Ini pendapat yang paling kuat yang menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun untuk Idul Adha, waktu takbirnya itu apa? Dimulai dari terbit fajar pada hari Arafah. Ya, ini takbir secara khusus ya. Jadi mulai tadi pagi, subuh, sampai akhir hari tasyrik. Ya, itu dilakukan setelah sholat, setiap kali selesai sholat. Nah, adapun secara umum, ya silakan orang mulai bertakbir dari awal Dzulhijjah, ya setiap waktu, gitu loh. Ya, dimanapun tempatnya silakan bertakbir, di jalan, di rumah, di pasar. Gitu. Nah, tapi kalau takbir khusus tadi, ya dilakukan setelah sholat 5 waktu. Dimulai dari apa? Fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Nah, apa perbedaan antara takbir mutlak dan takbir muqayyad? Ya. Jadi
kalau takbir mutlak itu dilakukan setiap waktu, ya kapan saja. Sedangkan takbir muqayyad yaitu takbir yang dilakukan setelah selesai dari sholat 5 waktu. Nah, ya. Jadi takbir mutlak pada Idul Adha itu dimulai ketika masuk bulan Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Nah, seperti itu. Adapun di Idul Fitri tadi ketika mulai melihat hilal sampai selesai khutbah. Nah, kemudian apa perbedaan antara takbir pada 2 hari raya itu? Nah, di sini lihat perbedaannya. Kalau Idul Fitri tidak disyariatkan adanya takbir muqayyad, yaitu takbir yang dilakukan setelah sholat 5 waktu, tidak ada. Sedangkan Idul Adha itu disyariatkan takbir mutlak, yaitu takbir yang dilakukan setelah selesai sholat 5 waktu. Nah, kemudian bagaimana cara bertakbir dan berapa jumlahnya? Maka di sini lihat, kalau dalam takbir mutlak ya jumlahnya tidak terbatas. Allah hanya perintah wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan ingatlah Allah pada hari-hari tertentu, yaitu hari-hari tasyrik. Ya, jadi tidak ada ketetapan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang jumlahnya. Berapa kali kita takbir. Demikian juga ketika setelah selesai sholat 5 waktu, berapa kali kita harus bertakbir? Apakah 3, 5, 10? Itu tidak ada ketentuannya. Silahkan saja. Demikian juga tentang tata cara takbirnya. Itu tidak ada riwayat yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada takbir yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ya, ada yang mengatakan 2 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, ini juga lafaz yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud, ya. Kemudian Umar bin Khattab, ya. Itu lafaznya. Adapun dari Nabi SAW tidak ada. Jadi itu yang dilakukan oleh para sahabat.